adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu hari ini bertemu lagi dengan Kakak Novi. Gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Untuk itu kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, sebelum kita mengajukan ibadah kita yang selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, dan dapat melaksanakan setiap perintah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita baca dari Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya adik-adik. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kedatangan opungnya yang dari kampung, atau menyambut kedatangan tulangnya juga yang dari kampung. Nah, itu kalau di rumah. Terus kalau misalnya di sekolah, kira-kira adik-adik pernah nggak menyambut kedatangan gurunya yang akan mau masuk ke kelas? Iya, jadi ketika gurunya datang, ketua kelasnya langsung memberikan aba-aba kepada teman satu kelasnya untuk langsung bersiap, berdiri, lalu memberikan salam kepada ibu gurunya. Kira-kira adik-adik pernah nggak melakukan hal seperti itu? Iya, kakak rasa semuanya pasti pernah ya. Nah, itu artinya ketika adik-adik menyambut seseorang seperti itu, misalnya menyambut guru, atau contohnya tamu yang akan datang ke rumah tadi, misalnya saja opungnya atau tulangnya, itu artinya adik-adik menghargai dan menghormati orang yang akan datang tersebut. Dan itu juga artinya orang yang datang tersebut pasti termasuk orang yang sangat penting bagi adik-adik, sangat penting bagi kita. Nah, terus misalnya gini, kalau misalnya adik-adik mendengar ada kabar kalau presiden kita, ya, presiden kita, siapa presiden kita? Iya, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, misalnya saja Bapak Presiden kita ada tugas datang ke Belitung. Nah, kita mendengar kabar kalau beliau akan datang ke Belitung Timur. Kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasa senang kan? Nah, kita akan merasa senang dan kita akan berusaha bagaimana kita supaya dapat bertemu dan dapat menyambut kedatangan Bapak Presiden kita. Iya, caranya dengan bagaimana adik-adik? Misalnya saja adik-adik ini punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Pastinya adik-adik akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Misalnya saja
adik-adik memakai pakaian yang bagus, atau bisa saja adik-adik sudah mempersiapkan sesuatu yang ingin diberikan oleh Bapak Presiden. Nah, itu dia contohnya. Tetapi firman Tuhan kita hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang pada saat itu banyak menyambut Yesus di Yerusalem. Nah, mereka melihat Tuhan Yesus itu seperti raja, adik-adik. Nah, bisa dibilang kalau mereka menganggap Tuhan Yesus itu, kalau kita sekarang, kita menganggapnya seperti presiden, ya. Nah, mereka berharap bahwa Tuhan Yesus yang akan memerintah mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus yang pada saat itu justru menyampaikan sesuatu kepada mereka. Nah, apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka? Iya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia itu bukanlah raja yang tidak bisa kalah. Nah, Dia bukan raja yang seperti di film-film juga. Kalau kita lihat seorang raja itu kan biasanya mengendarai menaiki kuda kan adik-adik. Iya, tapi kalau Tuhan Yesus, Dia malah memilih keledai untuk sebagai alat kendaraannya. Nah, jadi kira-kira di sini adik-adik tahu nggak yang mana keledai? Iya, ini adalah contoh gambar keledai. Iya. Nah, adik-adik di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukannya memilih kuda yang biasanya dipakai oleh raja. Tuhan Yesus malah memilih keledai yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita menyambutnya? Nah, misalnya ketika kita tadi mau menyambut tamu, ya kan? Menyambut tamu yang datang, berarti semakin penting tamu yang akan datang, maka semakin banyak persiapan yang akan kita lakukan. Nah, misalnya saja tadi adik-adik ingin menyambut kedatangan opungnya. Nah, pastinya adik-adik jauh-jauh hari sudah beres-beres rumah, ataupun sudah mempersiapkan atau membersihkan kamar yang akan ditempati oleh opungnya ataupun tulangnya. Nah, terus menyambut guru tadi, yaitu dengan cara apa? Memberikan hormat, berdiri, lalu memberikan salam untuk menyambutnya dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan menyambut Tuhan Yesus adik-adik? Nah, pastinya kita juga akan menyambutnya dengan sukacita, dengan senang, karena apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, dari teladan Tuhan Yesus itu, yang pertama itu kita harus memiliki kerendahan hati. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dan kepada adik-adik khususnya supaya tetap rendah hati. Sekalipun adik-adik itu adalah anak yang pintar, adik-adik itu hebat, atau adik-adik itu selalu juara, tetapi adik-adik harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong kepada teman-temannya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang datang sebagai raja, tetapi tetap melayani dengan rendah hati. Selamat menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik, marilah kita memberikan ucapan syukur kita dan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik sekali lagi untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, kesempatan yang masih dapat kami rasakan pada saat ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan sukacita. Kiranya Tuhanlah juga yang memberikan kami, anak-anak-Mu ini, kepintaran, kesehatan, dan setiap materi yang telah didengarkan tadi dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya terimalah dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa,
Hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka perlindungan-Mu Tuhan di tengah masa pandemi yang masih kami alami sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan rezeki agar orang tua kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami anak-anaknya. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu sampai saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan untuk para tim medis yang telah berupaya dalam menangani COVID, seperti dalam pemberian vaksin. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rencana pemberian vaksin ke seluruh lapisan masyarakat. Kiranya mudahkanlah setiap pekerjaan mereka Tuhan, agar bangsa kami ini dapat menjadi bangsa yang selalu sehat di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mohon kiranya Tuhan juga yang selalu menguatkan kami, yang sebentar lagi Tuhan kami akan merayakan Paskah, merayakan hari kenaikan Tuhan. Walaupun di masa pandemi saat ini, Tuhanlah yang selalu memberikan kami sukacita dalam menyambut kebangkitan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kiranya sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkaulah yang mengampuni setiap kesalahan kami. Dan kiranya juga Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.